Perkenalkan Bu, nama saya Karen Francia Tapea dengan NIM 31S24025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi dengan reaksi kimia heterogen. Pada fenomena ini, pada sistem difusi dengan reaksi kimia heterogen ini dimulai ketika gas A mengalir dalam reaktor dan mendekati permukaan partikel katalis. Di sekitar permukaan katalis terbentuk satu lapisan tipis yang disebut stagnan gas film, di mana kecepatan akibat fluida sangat kecil, sehingga perpindahan massa didominasi oleh difusi. Akibatnya, adanya perbedaan konsentrasi, gas A berdifusi dari daerah bulk atau konsentrasi tinggi menuju permukaan katalis atau konsentrasi rendah. Sesampainya di permukaan, A langsung bereaksi secara irreversibel dan sangat cepat mengikuti reaksi 2A menghasilkan B, sehingga konsentrasi A di permukaan dapat dianggap nol. Produk reaksi yaitu gas B kemudian terbentuk di permukaan dan berdifusi kembali menjauhi katalis menuju bulk gas. Dengan demikian, terjadi difusi berlawanan arah yaitu A masuk ke permukaan dan B keluar dari permukaan. Karena reaksi berlangsung secara cepat, tidak terjadi akumulasi A di permukaan, sehingga laju keseluruhan proses tidak dikendalikan oleh kinetika reaksi, melainkan oleh laju difusi A melalui lapisan film menuju permukaan katalis. Pada gambar ini, gas A masuk dari kiri atau dengan Z sama dengan 0. Kemudian, gas A ini mengalir melalui bed berisi partikel katalis atau bola-bola. Di dalam reaktor, A berdifusi menuju katalis, terjadi reaksinya yaitu 2A menghasilkan B atau irreversibel dan sangat cepat. Di kanan, di sini Z sama dengan L, keluar campuran gas A dan B. Kemudian, profil konsentrasi atau fraksi mol di sini menunjukkan kompetisi difusi dengan reaksi. Kalau XA itu garisnya turun, konsentrasi A menurun, dan XB ini konsentrasinya naik atau garisnya naik, maka konsentrasi B-nya ini meningkat. Di sini reaksi sangat cepat, begitu A sampai ke permukaan, maka dia langsung habis bereaksi. Maka di sini XA sama dengan 0 di permukaan katalis. Kemudian difusi sebagai pengontrol karena reaksi sangat cepat. Yang membatasi laju adalah seberapa cepat A bisa berdifusi ke permukaan. Di sini fase gas itu A atau reaktan dan B itu produk. Di sini fase padatnya itu katalis atau permukaan partikel dan reaksi yang 2A menghasilkan B ini adalah irreversible atau sangat cepat. Jadi pada gambar ini gas A ini mengalir dalam reaktor dan berdifusi melalui lapisan film stagnan menuju permukaan katalis. Di permukaan, A langsung bereaksi secara cepat membentuk produk atau si B, maka produk B ini kemudian berdifusi kembali ke bulk gas. Karena reaksi berlangsung cepat, laju keseluruhan proses dikendalikan oleh difusi massa atau massa transfer dari A ke permukaan katalis. Selanjutnya, ada asumsi. Yang pertama, keadaan tuna atau steady state. Di sini dia tidak terjadi perubahan konsentrasi terhadap waktu di setiap titik dalam sistem. Yang kedua, reaksi berlangsung sangat cepat. Reaksinya yaitu reaksi 2A menghasilkan B terjadi ketika di permukaan katalis sehingga Ca sama dengan 0 di permukaan. Yang ketiga, reaksi hanya terjadi di permukaan katalis sehingga tidak ada reaksi yang berlangsung di fase gas. Dan yang keempat, difusi hanya terjadi sepanjang arah tegak lurus permukaan atau arah Z. Kemudian yang kelima, lapisan film stagnan. Di dekat permukaan terdapat lapisan gas diam, sehingga perpindahan massa di daerah ini murni melalui difusi molekuler. Yang keenam, tidak ada reaksi balik atau irreversible. Produk B tidak bereaksi kembali menjadi A. Berdasarkan gambar tadi, reaksinya yaitu 2A menghasilkan B. Jadi 2 mol A itu habis, di mana 1 mol B itu terbentuk. Kita masuk ke persamaan flux umum atau Fick ditambah konveksi, yaitu NaZ sama dengan min C dAB,
kali dxa per dz tambah xa kali naz tambah nbz. Nbz ini tadi yang sudah kita dapat. Nbz tadi yaitu min setengah naz. Kemudian nbz tadi kita substitusikan hingga hasil akhirnya kita dapat naz sama dengan min c dab per 1 kurang setengah xa kali dxa per dz. Kita masuk ke masa balance-nya, yaitu laju masa masuk dikurang laju masa keluar ditambah laju masa produksi sama dengan 0. Masukkan saat laju masa masuk itu S kali NAZ saat Z kurang S NAZ saat Z tambah delta Z sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi S kali delta Z. Hasilnya NAZ saat Z kurang NAZ saat Z tambah delta Z per delta Z sama dengan 0. Kemudian ini dilimitkan, hasil limitnya itu min dNAZ per dz. Kemudian min dNAZ per dz sama dengan 0, kita kali dengan min kedua ruas, maka hasilnya yaitu dNAZ per dz sama dengan 0. Kita buat jadi persamaan 1, kemudian si dz ini kita pindah ruas, hasilnya 0 dikali dengan dz yaitu hasilnya 0. Maka kita integralkan kedua ruas, integral dNAZ sama dengan integral 0. Integral dNAZ yaitu NAZ dan integral 0 itu C1. Kita buat jadi persamaan 2. Kemudian kita substitusi nilai NAZ ke persamaan 1 yang ini tadi, yaitu maka D per DZ kali min C DAB per setengah 1 kurang setengah XA kali DXA per DZ sama dengan 0. Dia didapat 1 per 1 kurang setengah XA DXA sama dengan C1 DZ. Kita buat jadi persamaan ketiga. Kita buat pemisalan U sama dengan 1 kurang setengah XA. Kemudian kita cari turunnya DU per DXA sama dengan min setengah. DU sama dengan setengah DXA. Kemudian kita cari DXA sama dengan min 2 DU. Kemudian DXA ini sama U ini, yang pemisalan itu kita substitusikan ke persamaan 3. Hingga akhirnya yaitu 1 per U kali min 2 DU sama dengan C1 DZ. Kemudian kita integralkan, integral min 2 per U DU sama dengan integral C1 DZ. Integralnya min 2 per U itu min 2 ln U sama dengan C1Z tambah C2. Kemudian U tadi kita substitusikan yaitu 1 kurang setengah XA, maka min 2 ln 1 kurang setengah XA sama dengan C1Z tambah C2. Kita buat jadi persamaan keempat. Kemudian kita buat pemisalan C1 sama dengan min 2 ln K1, C2 sama dengan min 2 ln K2. Kemudian kita substitusi nilai C1 dan C2 pemisalan tadi ke persamaan 4. Jadi min 2 ln 1 kurang setengah XA sama dengan min 2 ln K1 kali Z kurang min 2 ln K2. Kemudian kita pakai sifat logaritma natural hingga kita dapat min 2 ln kali 1 kurang setengah XA sama dengan min 2 ln K1 pangkat Z kali K2. Min 2 ln ini bisa kita coret hingga hasil akhirnya itu 1 kurang setengah XA sama dengan K1 pangkat Z kali K2. Kita buat jadi persamaan 5. Kita masuk ke boundary condition yang pertama, yaitu Z sama dengan 0, XA sama dengan XAD. Kemudian untuk boundary condition yang kedua yaitu Z sama dengan sigma yaitu XA sama dengan 0. Di sini untuk boundary condition yang pertama itu di bulk atau H film dan boundary condition kedua itu di permukaan katalis. Sehingga dapat boundary conditionnya seperti ini. Kemudian kita substitusi boundary condition yang pertama ke persamaan 5 tadi, yang ini, maka 1 kurang setengah XAD sama dengan K1 pangkat 0 kali K2. K1 pangkat 0 yaitu 1, maka K2 sama dengan 1 kurang setengah XAD. Untuk boundary condition yang kedua, 1 kurang setengah kali 0 sama dengan K1 pangkat sigma kali K2. Ini hasilnya 1 sama dengan K1 pangkat lambda kali 1 kurang setengah XAD. Maka kita cari K1 sama dengan yaitu 1 kurang 1 per 1 kurang setengah XAD. Kemudian K1 pangkat lambda sama dengan 1 kurang setengah XAD pangkat min 1. Kita cari K1 sama dengan, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita substitusi nilai K1 dan K2 ke persamaan 5, maka hasilnya 1 kurang setengah XA sama dengan 1 kurang setengah XAD pangkat min 1 per sigma kali Z
kali dengan 1 kurang setengah XAD. Maka hasilnya 1 kurang setengah XA sama dengan 1 kurang setengah XAD pangkat 1 kurang Z per sigma. Kita buat jadi persamaan 6. Kemudian kita substitusi nilai C1 ke persamaan A, maka 1 per 1 kurang setengah XA kali DXA per DZ sama dengan C1. Kemudian C1-nya tadi kita substitusi yaitu min 2 ln K1. Kan persamaan 7 tadi yaitu 1 per ini semua, yaitu saat NAZ sama dengan min CDAB dikali 1 per 1 kurang setengah DXA kali dengan DXA per DZ. Kita substitusikan si persamaan 7 itu ke flux molar reaktan, yaitu NaZ sama dengan min CDAB, dan 1 per ini semua yaitu min 2 ln 1 kurang setengah XAD pangkat min 1 per sigma. Sehingga hasilnya min C kali min 2, maka hasilnya 2C DAB ln 1 kurang setengah XAD pangkat min 1 per sigma. Maka sigma yang jadi pangkat kita ubah jadi perkalian, maka 2C DAB kali 1 per sigma ln 1 kurang setengah XAD pangkat min 1. Maka NaZ sama dengan 2C DAB per sigma kali 1 per 1 kurang setengah XAD. Jadi hasil akhirnya ini menunjukkan bahwa profil konsentrasi mengikuti hubungan non-linear, sedangkan flux molar A mengikuti bentuk logaritmik akibat perubahan jumlah mol selama reaksi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem mengalami difusi non-equimolar dan laju proses dikendalikan oleh perpindahan massa. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.